apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan di kota Makassar tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dengan senjata tajam hingga kritis. Bus SIM keliling milik Polres Maros hangus terbakar saat melakukan pelayanan di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Aksi sawer uang saat pengundian nomor urut pilkada. Bawaslu Kota Makassar dalami indikasi pelanggaran pemilu. Tidak terima ditegur, seorang perempuan di kota Makassar tega menganiaya ibunya dengan senjata tajam. Akibatnya, kondisi korban hingga kini masih kritis di rumah sakit. Sudah, hati-hati, sudah ya. Warga Jalan Tinumbu, Kota Makassar berusaha menghentikan aksi seorang perempuan yang menganiaya ibunya menggunakan senjata tajam. Pelaku terus menganiaya ibunya meski korban sudah tak berdaya bersimbah darah. Warga tak bisa berbuat banyak lantaran pagar terkunci. Dengan beragam cara, warga berusaha menghentikan aksi sadis perempuan 39 tahun itu sebelum terlambat. Warga langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Jala Amari Makassar. Sementara pelaku langsung ditangkap polisi. Diketahui korban dan pelaku hanya tinggal berdua di rumah itu. Pelaku penganiayaan adalah anak kandung sendiri terhadap ibu kandungnya. Yang dilakukan karena tidak terima ditegur oleh ibunya untuk membersihkan rumah. Sehingga merasa tersinggung, akhirnya dia melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang. Menurut informasi warga bahwa anak tersebut mengalami gangguan kejiwaan sudah sejak lama dan masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Dan bahkan menurut informasi keluarga tersebut yang pelaku sering mengamuk apabila ditegur oleh orang tua. Kondisi korban kini kritis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara pelaku telah diserahkan ke unit penanganan perempuan dan anak Polrestabes Makassar. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku yang tega menganiaya ibunya sendiri dengan menggunakan senjata tajam. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sebuah bus SIM keliling milik Polres Maros hangus terbakar saat melakukan pelayanan di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Kebakaran diduga karena korsleting listrik pada mesin genset. Warga dikejutkan dengan kemunculan api yang membakar minibus SIM keliling milik Polres Maros. Padahal mobil ini sedang beroperasi melayani warga di Desa Rompe Gading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros pada Selasa siang. Sejumlah warga pun langsung berupaya memadamkan api dengan alat seadanya agar api tidak semakin membesar. Kebakaran bermula saat mesin genset yang terletak di bagian belakang mobil diduga mengalami korsleting listrik hingga muncul percikan api. Lalu api dengan cepat membesar dan membuat mesin genset meledak hingga kebakaran melalap seluruh badan minibus. Sejumlah personel dan beberapa warga yang hendak melakukan perpanjangan SIM berhasil menyelamatkan diri dengan cara melompat. Dari hasil olah TKP yang dilakukan tim Inavis, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting pada mesin genset. Personil dalam keadaan panik tidak bisa memadamkan karena satu mobil langsung dilalap api. Isi material SIM untuk opsi perpanjangan SIM, perangkat-perangkatnya yang online langsung dengan Korlantas. Artinya komputer apa ya, Pak? Komputer lengkap. Oh, itu hangus dan semuanya habis terbakar. Nggak ada yang bisa diselamatkan dan? Tidak ada. Termasuk pakaian-pakaian cadangan personil yang melakukan pelayanan itu seluruhnya habis dilalap api. Alhamdulillah seluruh personil kami selamat. Begitu juga pemohon SIM yang sempat melihat langsung kejadian tadi. Alhamdulillah semua dalam keadaan selamat.
Butuh waktu sekitar 30 menit untuk memadamkan api. Beruntung, api bisa dipadamkan dan tak menjalar ke rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 1,3 miliar rupiah. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Anggota DPRD Sulawesi Selatan terpilih telah resmi dilantik. Dari 85 jumlah wakil rakyat terpilih, 1 diantaranya tidak mengikuti pelantikan karena terjerat kasus hukum dugaan korupsi. Sementara 9 orang diganti karena ikut dalam kontestasi Pilkada 2024. Senyum lebar terpancar dari puluhan wajah para wakil rakyat Sulawesi Selatan terpilih. Pasalnya, Selasa siang lalu, 84 wakil rakyat ini resmi dilantik sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 2024-2029. Pelantikan anggota DPRD Sulsel digelar di ruang paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar. Dari 85 jumlah wakil rakyat terpilih, 1 diantaranya batal dilantik karena terjerat kasus hukum dugaan korupsi, yakni Hamsyad Ahmad asal Partai P3. Sementara itu 9 wakil rakyat terpilih lainnya tidak menjalani pelantikan karena ikut berkontestasi di Pilkada 2024. Statusnya menjadi pergantian antar waktu atau PAW dan digantikan oleh rekan separtainya. Dalam pelantikan ini, legislator Nasdem Andi Rahmatika Dewi didapuk menjadi ketua sementara DPRD Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk wakil ketua diisi oleh legislator Golkar Rahman Bina. Beberapa anggota dewan yang maju di pemilihan kepala daerah, kalau saya nggak salah sebanyak 9 orang itu sudah langsung masuk penggantinya dan langsung dilantik secara bersama-sama hari ini. Kami pada dasarnya menunggu bagaimana keputusan pengadilan, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sikap Partai P3 sendiri terhadap kadernya yang sedang terlibat masalah hukum. Kalau pimpinan definitif ini kami mengantar untuk pembentukan fraksi, kelengkapan dewan, pembentukan tatip. Setelah itu kita memproses untuk permintaan pimpinan definitif dari 5 partai pemenang yang ada di Sulsel. Dalam pileg kali ini, Partai Nasdem menjadi partai politik dengan perolehan kursi terbanyak, yaitu 17 kursi. Disusul Partai Golkar 14 kursi, Gerindra 13 kursi, P3 8 kursi, PKB 8 kursi, PKS 7 kursi, Demokrat 7 kursi, PDIP 6 kursi, PAN 4 kursi, dan Hanura 1 kursi. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.